Ya pemirsa, menjelang akhir masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama justru menghadapi gugatan aksi penggusuran selama menjabat. Apakah gugatan ini memang layak dilakukan atau prosedur apa yang dianggap dilanggar oleh Ahok saat melakukan penggusuran? Dan di studio telah hadir Ketua Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta, Azaz Tigor Nainggolan. Selamat petang, Bang Tigor. Selamat petang. Ini kali ini diundang dengan topik yang berbeda, ini terkait dengan gugatan Fakta. Mungkin bisa diceritakan sejak awal kasusnya ini seperti apa? Jadi gini, ini gugatan penggusuran yang kedua ya oleh Fakta ya. Gugatan pertama itu tahun 2003. Penggusuran pada masa Gubernur Sutioso. Ya, kita gugat Komnas HAM. Karena Komnas HAM diam aja. Ketika ada penggusuran kita sudah adukan. Dan Komnas HAM dinyatakan bersalah pada saat itu. Ya, sampai di kasasi. Nah, ini gugatan kedua, kita juga menilai sudah sekitar 44.000 jiwa warga Jakarta mulai dari tahun 2014 sampai 2016 korban gusuran sejak Basuki Cahayapurnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, nah menurut kami ini jauh lebih sadis ya, lebih banyak dibandingkan pada masa Sutioso ya, yang kami gugat ya. Nah kenapa? Karena kami melihat sampai sekarang sejak saat itu kan 2003 kami minta supaya Pemprov bikin SOP ya. Kalaupun memang tidak bisa ada jalan lain harus dipindahkan, warga harus dipindahkan. Tapi itu ada standarnya, ada standar operasional prosedur SOP-nya. Jadi jangan sembarangan seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta ya, main gusur ya, main robohkan begitu aja gitu. Jadi sudah 14 tahun tidak ada juga SOP-nya? Tidak ada juga. Nah jadi kita minta dalam gugatan ini, kan gugatannya legal standing. Secara perdata kita minta supaya Gubernur DKI Jakarta ini tidak lagi melakukan dulu penggusuran. Ya, buat SOP dan minta maaf kepada korban gusuran. Ya, dan kita minta pengadilan menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta bersalah dalam gusuran tersebut. Ya, meminta maaf tanpa SOP, maka harus minta maaf. Minta maaf, membuat dan SOP dan moratorium. Penggusuran. Jadi kalau kita sekarang ini kan dia mau gusur lagi apa? Kampung Akuarium itu nggak boleh. Kan ada gugatan dari kami nih. Status quo begitu Status quo dong harusnya. Ya. Nah, terus juga tadi kan ini sudah sidang ketiga ya, mediasi. Betul. Nah, gubernurnya pun nggak datang. Padahal tuh menurut peraturan hukum harus datang dia. Sejak pertama tidak pernah datang. Tidak pernah datang. Gitu loh. Sampai tadi mediasi itu memang dalam persidangan biasanya diwakili oleh kuasa hukum ya, lawyernya. Tapi kalau mediasi dalam sidang perdata itu prinsipal para pihak yang langsung, misalkan saya ini penggugat ya, mewakili warga Jakarta gitu. Saya prinsipal, saya datang tadi. Waktu 1-2 kan nggak perlu. Tapi kalau di mediasi ini harus gitu loh. Begitu juga dengan Basuki juga harus datang. Basuki harus hadir. Dan ternyata tidak hadir. Kemudian catatannya seperti apa? Nah, catatannya jadi ini kan poin buat hakim nanti yang mengadili persidangan ini bahwasanya memang tergugat tidak punya etiket baik. Ini untuk sidang pertama ditunda begitu sampai minggu depan ya? Kami minta ditunda supaya besok sidang berikutnya minggu depan, hari Senin itu Basuki Cahayapurnama sebagai tergugat harus hadir. Harusnya hadir. Ketika tidak hadir? Tidak hadir, saya pikir ya udah deadlock. Berarti kita lanjut pada persidangan, masuk pada pokok perkara. Tapi ini jadi poin negatif terhadap tergugat. Kan dibuka ruang untuk mediasi, ya. Tapi dia nggak mau. Artinya tergugat tidak kooperatif ya Bang? Tidak kooperatif, betul. Bang, ini kan penggusuran terjadi di banyak negara ya Bang ya. Nah itu tentu ada SOP-nya. Nah kira-kira SOP apa saja sih yang tidak diterapkan dalam penggusuran yang terjadi di Jakarta ini? Dan seharusnya seperti apa SOP-nya? Sebetulnya standarnya UN, United Nations ada. Ya. Jadi minimal salah satu misalnya ya, transparansi informasi. Ya, sebuah lokasi, misalnya gini, minimal 1,5 tahun tuh harusnya dikasih tahu. Misalnya lokasi tertentu akan digusur. Ya, informasinya juga harus jelas. Itu untuk apa? Terus dipersiapkan prosesnya, langkahnya, masyarakatnya. Jadi jangan seperti tadi gitu kan. Begitu digusur, masyarakatnya terombang-ambing, hidup lagi dari nol tadi kan. Ya, saya nggak ngebayangin. Misalnya saya waktu kampung Pulau digusur tuh, saya coba kunjungi di rusun Jatinegara. Coba bayangin kan mereka pedagang sektor informal ya. Begitu pindahkan ke rusun, satu lantai itu kan cuma 12 pintu, 8 jualan. Bayangin. Karena mereka di satu lantai itu 8 semua buka warung. Padahal cuma 12 pintu sampai mau beli kan gitu kan. Tapi kan lain kalau misalnya di pemukiman awal. Nah, maksud saya gini, harusnya dalam rencana penggusuran juga harus ada nih. Seperti apa kehidupan berikutnya? Tidak lagi mulai dari nol. Bagaimana bisa melanjutkan kehidupan berikutnya?
Baik, tadi menarik Gitu begitu 1,5 tahun kemudian harus dijelaskan kepada warga untuk apa bangunan ini terbuka, nanti kita tanah nggak ini tahu. begitu. Ya. Dan ini tidak pernah Kita dilakukan nggak tahu. untuk di Kayak DKI Jakarta. kampung akuarium, tiba-tiba saya mau gusur lagi. Oh kan nggak Mereka boleh kan maunya kembali begitu lagi ya, dong. Bang, ya? Ya kan harus ada prosedur-prosedur yang menghargai hak asasi manusia. Nah kalau seperti ini kan berarti ini sudah melanggar hak asasi manusia gitu loh. Orang dicabut begitu saja, hidup berikutnya nggak jelas kayak tadi kan. Yang di Pulau Mas juga gitu yang saya dampingi ya, dipindahkan ke Pinus Elok, itu rusunnya bocor. Baik, Anda melihat peran dari Komnas HAM dalam kasus ini? Apakah sama dengan kasus 2003? Seharusnya Komnas HAM memang lebih aktif juga. Ya, mencegah ini supaya tidak terjadi. Jadi prosesnya bukan saja transparansi informasi rencana penggusuran, bukan saja pada saat penggusurannya, tapi juga pasca penggusurannya harus diawasi. Betul nggak mereka jadi lebih baik seperti dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama katanya. Mereka sekarang lebih baik loh, hidupnya di rusun, mewah segala macam. Nah, coba dicek, gitu kan, dipantau juga. Kan ini kan bukan, jadi gini, kalau kita punya pelihara ayam gitu, ternak ayam gitu ya, kandangnya udah jelek gitu, kita pindahin. Itu kan kandang lebih bagus, dan Harusnya. hidupnya lebih enak, ya kan? Nah, sekarang kalau sama binatang begitu, apalagi kita bagi sesama gitu loh. Harusnya kan jauh lebih menghormati. Ternak aja kita hormati kan. Tapi aktualnya? Ya. Nah itu dia tadi ada keluhan tadi kan. Seperti itu. Jadi harusnya tadi. Jadi standar itu tadi untuk memastikan bahwa kehidupan si masyarakat ini terjamin. Gitu. Standar itu fungsinya untuk sana. Jadi tidak ada lagi hak-hak yang terabaikan atau hilang. Karena proses ini. Nah makanya butuh waktu. Yang minimal 1,5 tahun. Gitu loh. Untuk pemberitahuan? Ya dan persiapan segala macam. Bang Tigor Baik. tentu sudah mengamati banyak sekali kasus penggusuran ya. Nah, kalau sepanjang yang Bang Tigor tahu nih, seperti apa atau di negara mana yang idealnya penggusuran sesuai dengan aturan dari UN? Jadi gini, kalau kita lihat misalnya di Filipina ya di apa dulu ada namanya tempat pembuangan akhir sampah ya, kayak kita di Bantar Gebang. Yeah. Ini di Manila di Smoky Mountain, gunung asap, gunung sampah. Itu pemulung aja. Itu mereka siapkan betul pemindahannya gitu loh. Ya nggak serta-merta diusir begitu aja, ada persiapan. Ya nggak seperti yang dilihat sini gitu loh. Ya, padahal itu kan cuman pemulung di tempat pembuangan sampah akhir, tapi dipersiapkan prosesnya. Ya, pemerintah kotanya dan pemerintah negara pusatnya dan bekerja sama dengan LSM membangun persiapan. Ya, bersama pemulungnya dipersiapkan betul gitu loh, supaya mereka tidak lagi mulai dari nol penghidupannya, tinggal melanjutkan. Tapi jadi Baik. lebih baik tentunya. Mengingat saat ini sudah ada gugatan status quo begitu harusnya diberlakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Harusnya, jadi nggak tapi boleh. jika nanti ternyata tetap dilakukan penggusuran. Ya dia melanggar. Apalagi kan kita tahu sebetulnya gubernur penggantinya itu kan Anies dan Sandiaga itu kan dia menolak penggusuran. Ya. Nah harusnya Basuki Cahayapurnama itu mempersiapkan langkah yang tidak bertentangan dengan visi atau janji kampanyenya penggantinya. Ya. Gitu, tidak boleh ada penggusuran. Jadi harusnya dipersiapkan, dibantu supaya gubernur yang berikutnya ini bisa menjalankan programnya sesuai dengan janji kampanyenya. Nah, itu tadi. Jadi dua hal. Ini harusnya status quo. Kedua, ada etika politik seharusnya yang dipegang oleh Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur yang sekarang terhadap gubernur yang berikut yang menggantikannya. Gitu, Artinya dalam meneruskan konteks yang tongkat sama. estafet dari visi Betul. gubernur yang akan Jadi harus datang. mendukung supaya ini bisa masuk kan gitu kan. Jangan lagi kontradiksi gitu loh. Nah, soalnya kan kelihatan betul dia nggak suka kan gitu kan sama orang kecil ini gitu, dia gusur-gusur aja gitu, Iya. dia pikir Baik, gitu. tapi tanggapannya sejauh ini dari jalannya persidangan untuk unsur-unsur yang ada di dalam persidangan ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau tadi sih dari kuasa hukumnya Basuki Cahayapurnama kan dari Pemprov DKI Jakarta ya mereka bilang kami harus bikin proposal katanya untuk meminta Basuki Cahayapurnama hadir di persidangan. Iya. Saya pikir ini kan permintaan yang konyol ya, ada gugatan dan minta lagi proposal Iya. kayak acara 17 Agustusan aja ya, bikin proposal. Padahal ini persidangan gitu loh. Kedua, sepertinya juga Pemprov tidak mengerti maksud gugatan ini gitu. Ya gugatan ini kan gugatan legal standing, ya perubahan kebijakan. Ya kalau kita lihat kondisi ke depan kan arahnya mau ke sana, lebih menghormati hak-hak warga negara gitu ya. Nah ini ada ruang sebetulnya buat Ahok itu Basuki Cahayapurnama ya Pemprov DKI Jakarta membuka ruang itu gitu loh, perbaikan.
Kalau memang sebelumnya dinyatakan memang banyak, kan udah banyak gugatan dari teman-teman juga kan, bahwa Basuki Cahayapurnama, Pemprov DKI Jakarta bersalah dalam penggusuran. Ada yang class action, kan harus ganti rugi segala macam gitu ya. Nah itu nggak perlu sebetulnya dia juga banding, dia terima. Nah ini juga begitu sebetulnya, dia juga harus status quo gitu, tidak bikin tindakan-tindakan yang kontradiktif gitu. Bang, konsekuensinya Bang, konsekuensi ketika nanti Basuki Cahayapurnama tidak datang pada sidang-sidang berikutnya apa? Ya kami akan langsung bilang ya sudah ini berarti mediasinya deadlock, ya macet, tidak bisa lagi. Ya kita masuk pada pokok perkara, membuktikan gugatan kami bahwa memang tidak benar ini penggusurannya. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bang Tigor sudah hadir di iNews Petang dan kita juga berharap begitu agar adanya titik temu begitu dari Fakta maupun dari Pemprov DKI Jakarta. Betul, sebagai bentuk niat baik.